Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pintinar Aritonang, mahasiswa PPG 2025 batch 1 di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya di sini mengangkat materi ajar kelas 3 dengan judul Aku Bertumbuh dan Berkembang. Saya mengharapkan saran dan kritik serta masukan untuk membantu saya memperbaiki materi ajar saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aku bertumbuh dan berkembang. Berdiri siap? Siap. Oke. Sekarang kita bernyanyi aku bangga. Nah semuanya? Satu, dua, tiga. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih bergema untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu kami bersyukur kepadamu karena Engkau karena Engkau memberi kami anugerah memberi kami anugerah untuk dapat bertumbuh untuk dapat dan bertumbuh berkembang. dan berkembang. Kami mohon, Kami mohon, bimbinglah kami bimbinglah kami dalam belajar dalam belajar dan berlatih, dan berlatih, agar kami dapat agar kami dapat bertumbuh dan berkembang bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan. dalam kebaikan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk siap. Hadir Bu? Iya. Menucito. Oke. Brigita. Hadir Bu. Santi. Hadir Bu. Diani. Tidak ada ya. Kenny. Hadir Bu. Antonius. Hadir Bu. Efrem. Hadir Bu. Sisil. Hadir Bu. Teresia. Hadir Bu. Laura. Sekarang kita mau melihat bagaimana itu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Ya, Ibu mau bertanya dulu. Menurut anak-anak Ibu, apa itu pertumbuhan? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah pertumbuhan manusia yang bagaimana? Pertumbuhan bagaimana? Ayo tunjuk tangan. Iya, tunjuk tangan siapa berani? Pertumbuhan adalah apa itu pertumbuhan? Ayo siapa yang tahu? Pertumbuhan itu apa? Apa itu? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses yang dialami oleh seseorang dengan pertambahan dan perubahan di dalam tubuh manusia itu. Misalnya apa? Itu lihat gambarnya. Jadi pertumbuhan itu tubuh kita yang bertumbuh, ya kan?
bisa berjalan. Dari yang tidak bisa berbicara, bisa berbicara. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan badan kita. Tinggi badan dan berat badan. Kalau berat badan kita tidak naik, itu berarti kita tidak mengalami pertumbuhan. Ya? Kalau kita tidak mengalami tinggi badan, berarti itu bukan disebut dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan tubuh. Perubahan tubuh kita, ya kan? Sama kayak anak-anak ibu. Anak-anak ibu mulai dari dilahirkan. Anak bayi. Lalu setelah anak bayi, balita bisa berjalan, merangkak, berjalan, dan akhirnya bisa bersekolah. Nah, semuanya itu kita lalui proses demi proses. Ya, itu semua kita lalui proses demi proses. Nah, bagaimana itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita dengan cara memelihara tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita, Kalau kita tidak menjaga kesehatan, tidak ada istirahat di rumah, tidak istirahat siang, lalu tidur malam udah jam berapa, kita tidak akan mengalami proses pertumbuhan dengan cepat. Tetapi karena kita makan makanan yang bergizi, istirahat yang baik, dan juga dengan bantuan orang tua, guru-guru, dan teman-teman kita, maka kita mengalami pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhan itu adalah fisik tubuh kita, ya. Iya. Pertumbuhan itu adalah fisik yang kita alami, perubahan tubuh. Dari yang kecil menjadi besar, dari yang pendek menjadi tinggi, yang dari tidak berat badannya berat badannya turun, akhirnya jadi naik berkat bantuan orang-orang di sekitar kita. Nah, sama seperti Yesus juga mengalami hal pertumbuhan, ya kan? Yesus juga mengalami hal pertumbuhan. Pertumbuhan macam mana yang dialami oleh Yesus? Siapa yang tahu pertumbuhan yang dialami oleh Yesus? Yesus mengalami dilahirkan, ya kan? Yesus dilahirkan, ya kan? Siapa yang melahirkan dia? Bunda Maria. Yesus dilahirkan. Lalu Yesus setelah dilahirkan, bayi juga, ya kan? Dia juga mengalami bayi, menangis. Nah, setelah dia bayi apa lagi? Balita. Dia juga balita. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang besar. Ya kan? Itu adalah hal-hal yang dialami oleh manusia. Bahwa proses pertumbuhan itu selalu kita alami. Ya, supaya kita benar-benar mampu menjalani pertumbuhan kita. Harus bagaimana? Kita harus tetap bersyukur dan juga menghargai orang-orang yang sudah membantu kita di sekitar kita. Nah, itu tentang pertumbuhan tadi. Lalu perkembangan. Ada juga tadi kan bertumbuh dan berkembang. Apa itu perkembangan tadi? Perkembangan itu apa? Tahu apa itu perkembangan? Perkembangan itu juga adalah suatu proses yang dialami oleh seseorang. Perkembangannya melalui latihan, melatih diri. Dari yang tidak bisa main bola, karena dia rajin berlatih, akhirnya bisa main bola. Dari tadinya dia tidak bisa bernyanyi, tapi karena dia berlatih, akhirnya dia bisa bernyanyi. Dari yang tidak bisa dia menulis, karena dia berlatih menulis, akhirnya dia bisa menulis. Nah, semuanya itu proses perkembangan itu juga dialami oleh kita. dengan latihan yang
terus-menerus kita lakukan, ya. Kalau kita tidak berlatih, kita tidak akan bisa. Misalnya kalau kalian tidak belajar di sekolah, tidak belajar di rumah, apa kalian bisa menulis? Tidak. Apa kalian bisa berbicara kalau tidak ada yang melatih kalian? Tidak. Nah, semuanya itu harus butuh proses untuk latihan. Nah, di sini ibu mau membagi kelompok dalam 2 kelompok. Nanti setiap kelompok ini nanti akan ibu bagi kelompok. Kelompok pertama April, Sisil, Cito, Ica. Ica ya, baru si Salti. Jadi 5 orang ya. Itu adalah kelompok pertama. Ingat nama kelompoknya. Ketua kelompoknya adalah Sisil. Ya. Lalu kelompok kedua Yohana. Masuk si Teresia. Ya. Lalu Kenny. Keempat Antonius. Lalu kelima Laura. Jadi mulai dari Yohana, Teresia, Kenny, Antonius dengan Laura. Tanya Sepren. Sepren, apa jawaban di nomor 1? Kalau Sepren bilang ini jawabanku. Ah, tadi Cito lagi. Cito, apa jawabanmu? Ini jawabanku. Nah, tadi dia lagi si Salti. Apa jawaban Salti? Ica, apa jawabanmu? Nah, setelah semuanya sudah sama jawabannya, lalu Sisil tulis ya. Oke. Ayo, Cito. Tanya apa Sisil? Ada Kenny. Mana ketuanya? Iya. Sambil menunggu, ya sini. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi di depan kita. Sekarang ibu mau salah satu dari utusan kelompok untuk membacakan hasil jawabannya. Mulai dari kelompok 1. Ketua kelompoknya Sisil. Ya. Baca dulu soalnya baru baca jawabannya. Oke? Baca dulu soalnya. Jangan di belakang. Gambar apakah ini? Ada ke depan. Ya. Baca. Anak yang sedang berlatih berjalan, bayi menjadi tumbuh, dewasa dan menjadi tua. Oke. Lalu kedua. Apakah yang anak-anak kecil ini lakukan? Berlatih berjalan. Oke. Nomor 3. Apakah aku pernah mengalaminya? Iya. Ya pernah. Ceritakan kemampuan apa saja yang dapat kamu lakukan sebelum ke sekolah dan kemampuan apa saja yang dapat kamu lakukan saat ini. Belajar menulis, belajar membaca, belajar berhitung. Saya sudah bisa membaca, saya sudah bisa menulis, dan juga saya bisa berhitung. Oke. Ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga dirimu bertumbuh sehat dan bisa melakukan
berbagai. Karena makanan-makanan yang bergizi sehingga aku begitu. Oke, terus. Ceritakan siapa saja orang yang berjasa membantumu untuk bertumbuh dan berkembang. Kedua, orang tua, guru, dan teman-teman. Apa saja yang mereka lakukan? Merawatku, mengajarku, dan menjagaku dengan baik. Bagaimana sikapmu yang baik untuk menghargai dan Menghormati dan menjaga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Ini dibacakan ya. Yohana. Iya. Yohana. Baca soalnya, baca jawabannya. Baca dulu soalnya. Apakah ini gambar anak balita yang sedang berlatih berjalan dan gambar anak yang sedang baik balita sehingga sekolah sudah bekerja sudah menjadi bapak atau yang sedang bekerja sudah tua. Oke, berdua soalnya. Apa yang anak-anak kecil ini lakukan? Gambar 1, anak yang sedang berlatih berjalan. Gambar 2, anak yang sedang mengalami pertumbuhan. Apa aku pernah mengalaminya? Iya. Ceritakan kemampuan apa yang saja yang dapat kamu lakukan sebelum bersekolah dan kemampuan apa saja yang dapat kamu lakukan saat ini. Sebelum bersekolah, bermain, belajar membaca, belajar menulis. Ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga sudah sekolah, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Ceritakan apa yang sehingga ibu bertumbuh sehat dan bisa melakukan berbagai kemampuan. Makanan yang bergizi, minuman yang sehat, berolahraga. Ceritakan siapa saja orang yang berjasa membantumu untuk bertumbuh dan berkembang. Orang tua membantu merawat, guru membantu mengajar, teman membantu biar bahagia. Bagaimana sikapmu? Apa
semua kewajiban hukum tuh, mulai dari Yesus dibaptis, mulai dari Yesus dibawa ke rumah Tuhan. Itu semua sudah dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Melakukan perjamuan Paskah itu sudah dilakukan oleh kedua orang tua Yesus. Untuk apa itu? Untuk memulai proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh Yesus. Dan akhirnya Yesus itu bertambah besar dan menjadi kuat. Serta dia juga lebih bijaksana. Seperti tadi, bijaksana itu contoh sifat apa tadi? Contoh perkembangan sifat. Bijaksana, ya kan? Kuat itu contoh perkembangan apa? Kuat badan. Kuat pertumbuhan menjadi kemampuan. Jadi dalam kehidupan Yesus itu, Yesus semakin hari semakin besar, semakin bertambah besar, semakin bertambah kekuatannya dan semakin bijaksana. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ini dan dilakukan oleh kedua orang tua Yesus sudah dilakukan oleh orang tua kita. Mari kita lihat di sini bagaimana orang tua itu berperan penting dalam kehidupan kita, ya. Lihat sini. Apa di situ? Gambar orang tua. Gambar siapa lagi? Gambar seorang guru sedang mengajar. Siapa lagi di situ gambar ketiga? Teman-teman. Gambar bersama dengan teman-teman sedang bermain. Semuanya itu adalah sesuatu yang membantu kita di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, Ibu mau bertanya ini. Mana buku Ibu itu? Ibu mau tutup dulu supaya kalian tidak melihatnya. Tadi kan sudah mendengarkan Injil Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 39 sampai 50. Oke. Ibu bertanya itu. Nah, yang pertama ya, pertumbuhan yang bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab ini? Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Yesus itu bagaimana? Apa saja yang dialaminya? Iya, apa saja pertumbuhan yang dialami oleh Yesus, ya? Apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Yesus? Apa tadi? Menjadi, tunjuk tangan, siapa berani? Ayo, Yohana, apa? Yesus menjadi kuat dan bijaksana. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo tunjuk tangan. Apa saja tadi yang dialami oleh Yesus? Pertumbuhan yang dialami oleh Yesus itu. Selain kuat, dia makin kecil tidak? Berarti bertumbuh semakin besar. Yesus bertumbuh besar. Nah, inilah pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh Yesus. Itu berkat siapa tadi? Berkat Maria dan Yusuf atau kedua orang tua Yesus. Oke, ini pertanyaan
sekali lagi. Siapakah yang membantu pertumbuhan Yesus? Siapa? Ayo tunjuk tangan, siapa berani? Tunjuk tangan. Tere, yaitu orang tua Yesus. Siapa? Maria dan Yusuf. Ya. Lalu selanjutnya, ada 3 pertanyaan. Apa sajakah Ibu ditanya, apa sajakah yang dilakukan supaya menjadi anak sehat dan cerdas? Apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan supaya cerdas. Apa? Tunjuk tangan, ayo. Siapa berani? Ayo Antonius, duduknya. Belajar. Apa lagi? Belajar. Makan. Friend. Apa friend? Hah? Berhitung sama dengan belajar. Gimana? Makan makanan makan makanan yang bergizi. Apa lagi? Minum minuman yang sehat. Minum air putih ya. Air putih yang sehat, yang bersih ya. Selain itu apa lagi? Selain makan makanan yang bergizi, minum minuman ini, belajar. Apa lagi? Berolahraga. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, itu semua akan membantu menunjang pertumbuhan dan perkembangan kita. Lalu nomor 4-nya, bagaimana sikap yang baik kita terhadap mereka yang sudah membantu kita? Bagaimana sikap? Sikap kita terhadap orang yang sudah membantu kita. Membantu kita. Ayo tunjuk tangan, siapa berani? Sisi, oke. Menghormatinya. Menghormati dan menghargai. Mencintainya dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, ini semua kita patut bersyukur ya kan? Patut kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan, karena kita sudah diberikan orang tua, sudah diberikan guru, sudah diberikan teman-teman untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi untuk membalas kebaikan mereka, kita harus berbuat baik. Tidak boleh berkata kasar, apalagi sama orang tua. Tidak boleh berkata kasar, apalagi mencaci, memaki. Sedikit-sedikit bilang bahasa kotor sama orang tua. Tidak boleh ya. Karena tanpa orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, baik di rumah, di luar pun dengan guru kita harus hormat dengan guru. Karena dengan kebantuan guru kita bisa membaca dan menulis. Ketemu guru di luar, kita tidak boleh menghindar. Tapi bagaimana cara kita menyapanya? Dengan ucapan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Meskipun di luar, ya.
berteman dengan kamu. Kamu kan tidak satu agama dengan saya. Kamu kan tidak satu suku dengan saya. Tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya kan? Kita harus bisa berteman kepada semua orang. Jangan karena dia beda agama, jangan kita temani dia, itu tidak boleh. Karena dengan berkat teman kita juga bisa bertumbuh dan berkembang. Bayangkan kalau nggak ada teman, kamu hanya sendiri, pasti kesepian, ya kan? Nggak ada temanku, apa yang aku lakukan ya? Begitu. Jadi kepada orang tua juga di rumah harus hormat, kepada guru juga harus hormat dan sopan, kepada teman harus juga berteman kepada semuanya, ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena Tuhan juga menciptakan kita tidak ada dibeda-bedakan, ya kan? Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi menciptakan kita tidak ada dibeda-bedakan, ya kan? Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Aku anak Katolik, sehat dan kuat, karena Bapa memberi juru selamat ilahi, sehat, kuat, rajin belajar setiap hari, tak lupa berdoa. Aku anak Katolik, aku anak ceria, berbagi tanggung jawab, cinta pada sesama, dermawan juga. Aku anak Katolik, yes! Oke, duduk. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Sama-sama kita membuat tanda tanda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, yang baik dan penuh cinta, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang bisa kami terima hari ini. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberkahi kami di dalam pertumbuhan dan perkembangan kami yang baik kepada kami, baik dalam fisik, pikiran, dan jiwa. Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan penuh kebahagiaan. Berkatilah kedua orang tua kami, guru kami, yang setiap waktu menolong kami, membantu kami dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan mereka kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami,